Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mesyaroh dengan NIM 18060129. Mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 15 pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan bab 3 proposal saya dengan judul analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional Indonesia. Baiklah, langsung masuk saja ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian saya ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan analisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Kemudian penelitian ini juga digolongkan pada penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang hal apa adanya. Kemudian dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian saya ini termasuk penelitian deskriptif, di mana artinya penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi terhadap masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan analisis statistik. Yang kedua itu adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian saya ini, seluruh data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Maka data-data ini diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi pemerintah seperti maksudnya yaitu Badan Pusat Statistik, yaitu BPS, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya. Selain itu, sumber data ini juga didapat dari buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif, karena data ini diperoleh dalam bentuk angka seperti produk domestik bruto atau PDB selama periode tahun 1995 sampai 2012. Di sini saya mengambil data dari tahun 2006 sampai 2010. Yang kedua yaitu berdasarkan cara memperoleh data. Di sini cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya seperti sumber data yang diperoleh dari buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang ketiga itu adalah berdasarkan waktu pengumpulan datanya. Berdasarkan waktu pengumpulan datanya, maka data yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah menggunakan data time series, yaitu data yang dikumpulkan dari tahun 1995 sampai tahun 2012. Yang keempat adalah variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel bebas, di mana variabel bebas itu dapat didefinisikan adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahan.
dalam penelitian saya ini yang menjadi variabel bebas sebagai variabel penyebabnya adalah pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat itu dapat didefinisikan adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas sebagai variabel akibatnya. Dalam penelitian saya ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah pendapatan nasional atau dapat juga dikatakan dengan produk domestik bruto atau PDB. Poin yang kelima yaitu definisi operasional. Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dirasakan perlu untuk memberi pembatasan pengertian atau konsep yang digunakan. Dengan demikian, diharapkan dapat persamaan penafsiran terhadap konsep yang digunakan. Yang pertama itu adalah pendapatan nasional atau Y. Pendapatan nasional adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan dinilai pengeluarannya yang diproduksi. Pendapatan nasional ini mencerminkan keseluruhan pendapat masyarakat di suatu negara. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menggunakan data dari tahun 1995 sampai tahun 2012 dengan satuan pengukuran yang digunakan adalah miliaran rupiah. Yang kedua itu adalah pengeluaran pemerintah atau X1. Pengeluaran pemerintah adalah suatu kebijakan pemerintah dalam membeli barang dan jasa serta biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang menggunakan data tahunan dari tahun 1995 sampai tahun 2012 dengan satuan digunakan adalah miliaran rupiah. Yang ketiga adalah ekspor atau X2. Ekspor memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di suatu negara. Data yang digunakan juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang keempat adalah infrastruktur jalan atau X3. Infrastruktur jalan memiliki peran dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk atau X4. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara. Keterkaitan antara jumlah penduduk dengan pendapatan nasional ini sangat berpengaruh relatif besar terhadap pendapatan nasional karena peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pula pendapatan. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu data tahunan perkembangan jumlah penduduk Indonesia dengan satuan pengukuran yang digunakan adalah juta jiwa. Yang keenam atau poin yang keenam adalah teknik analisis data. Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia, maka sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan, maka penulisan menggunakan teknis atau teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama, analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel, yaitu dalam bentuk penyajian data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian dilakukan analisis persentase, mean, standar deviasi, dan koefisien variasi, serta memberikan interpretasi terhadap analisis tersebut. Yang kedua adalah analisis induktif. Yang pertama itu analisis model dasar regresi linier berganda. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam penelitian ini berupa pendekatan teori ekonomi, teori statistik, dan teori ekonometrika dengan lebih menekankan
pada pendekatan model analisis time series atau runtun waktu. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan nasional di Indonesia sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya meliputi pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk. Dapat kita bentuk model regresi linear bergandanya, di mana terdapat konstanta Y adalah pendapatan nasional, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, IJ adalah infrastruktur jalan, dan JP adalah jumlah penduduk. Kemudian uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk menguji apakah data yang digunakan atau yang dianalisis berdistribusi secara normal, maka sebelum pemakaian teknik statistik dilakukan uji normalitas secara parametrik dengan uji Jerquibera. Jerquibera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dibandingkan dengan datanya bersifat normal. Yang kedua itu adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi atau tidak. Autokorelasi muncul pada regresi yang menggunakan data berkala atau time series. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat problem autokorelasi. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji korelasi sesama variabel bebas, di mana hubungan sesama variabel tidak boleh signifikan. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel, maka salah satu di antaranya dieliminir atau dikeluarkan dari regresi berganda. Kemudian ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Untuk mengetahui kondisi adanya hubungan linear atau multikolinearitas antara sesama variabel bebas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan correlation metric. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabelnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan jika variannya berbeda disebut dengan heteroskedastisitas, di mana model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini dapat dilakukan melalui uji White dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut, yaitu adanya H0 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kemudian AH adalah terjadi heteroskedastisitas. Sekian bab 3 atau metode penelitian yang dapat saya sampaikan dalam penelitian saya ini yang berjudul tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Apabila ada salah-salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.